Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, di sini nama saya Putri Amin Rahmawati dan saya akan membawakan atau saya akan mengajarkan cara bagaimana mendapatkan database atau mengelola database menggunakan bahasa SQL. Dan di sini saya menggunakan bahasa dari menggunakan Programmist. Jadi kalian tidak perlu menginstal aplikasi yang sangat berat, jadi kalian tinggal menggunakan Chrome aja. Misal kalian mau latihan, jadi biar tidak terlalu sulit atau terlalu menyulitkan kalian untuk mendownload aplikasi yang sangat berat. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan dan pengelolaan database menggunakan bahasa SQL yang seperti saya katakan tadi dengan studi kasus sistem pendaftaran kursus digital. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola data siswa, instruktur, kursus, serta proses pendaftaran kursus secara terstruktur. Karena di sini saya akan menggunakan sistem pendaftaran kursus digital. Jadi, untuk tabelnya ada tabel siswa, instruktur, kursus, dan juga sistem pendaftaran. Tidak lama lagi, mari kita perhatikan. Jangan lupa diperhatikan ya, guys. Nah, di sini kita mulai dulu ya. Untuk yang pertama, yaitu create table. Nah, ini kan kalian masih belum punya table sama belum punya database sama sekali ya guys. Nah, pembuatan database untuk langkah pertama adalah membuat database sebagai tempat penyimpanan seluruh tabel yang digunakan pada sistem pendaftaran kursus digital. Nah, yang pertama itu create tables. Semisal saya kan ada kursus digital, jadi saya buat tabel siswa dulu. Terus kita buka kurung ID siswa. Nah, ID siswa ini dia kan nomor yang itu ya guys, yang nggak bisa disamakan sama yang lain, biar nanti kalau ada ID nomor 1, 2, 3 itu tidak tukar. Jadi kita pakai primary key. Nah, tabel siswa ini digunakan untuk menyimpan data peserta khusus seperti nama siswa, email, dan nomor telepon. Nah, pada tabel ini terdapat kolom ID siswa ini ya. ID siswa yang dijadikan sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Primary key ini digunakan sehingga ID siswa akan terisi secara otomatis dan bersifat unik. Jadi dia tuh tidak akan tertukar oleh data yang lain, guys. Nah, kalau kita pakai auto increment, dia akan otomatis mengisi ID siswanya nanti kalau kita menambahkan data dummy-nya, guys. Nah, ini ID siswa kita pakai integer karena dia pakai nomor. Terus itu saya membuat nama siswa ya. Kalau nama siswa dia kan tipe data ya guys, jadi kita menggunakan varchar. Varchar 100. 100 ini tuh limitnya aja guys. Jadi kalau mungkin namanya lebih dari 100 ya. Kalau mungkin lebih dari 100 juga bisa kalian tulis varcharnya 200. Email juga, ini saya menambahkan email ya. Email kan juga tipe data itu ya, tipe data, jadi aku tulis varchar juga. Kita tulis 100 juga boleh. Nah, yang terakhir ada nomor telepon. Nomor telepon juga pakai varchar ya guys. Aku pakai nomor 15 aja karena nomor telepon nggak banyak-banyaknya. Terus jangan lupa tutup kurung karena di sini ada buka kurung, belakangnya juga harus tutup kurung. Nah, ini yang terpenting ya guys, itu tanda titik dan juga tanda koma. Ini tuh kayak perintah gitu. Jadi kalau kalian nggak ngasih ini, dia nggak akan berjalan sistemnya. Coba saya coba ya. Nggak berjalan. Nah, dikasih titik 2 ya guys, seperti ini. Nah, ini untuk tabelnya bisa kalian screenshot aja atau mungkin buat contoh atau buat belajaran ya guys, biar kalian ingat. Nah,
Untuk selanjutnya, saya akan membuat tabel instruktur. Nah, tabel instruktur itu digunakan untuk menyimpan data pengajar pada sistem kursus digital. Nah, setiap struktur memiliki identitas unik berupa ID instruktur sebagai primary key serta informasi keahlian yang dimiliki. Kue table tadi saya akan menjelaskan selanjutnya adalah modifikasi struktur table atau alter. Nah, alter itu setelah tabel dibuat semua, saya akan menggunakan perintah alter table untuk memodifikasi struktur tabel seperti menambahkan kolom baru tanpa menghapus data yang sudah ada. Kalian mau mengganti atau menambahkan apa? Dan di sini saya akan menambahkan dari alter table-nya instruktur ya. Nah, kalau sudah, kita pakai add ini buat kalau kalian mau nambah kolom baru ya guys. Aku ingin nambahin nomor telepon. Misal kalian mau nambahin email di ID kursus juga bisa. Jadi kalian tinggal alter table kursus add nomor telepon atau add-nya email seperti itu. Jangan lupa tipe datanya ditulis karena nomor telepon adalah varchar, jadi kita tulis varchar 15. Nomor telepon 15 cukup ya guys, nggak harus 100. Nanti kita lihat ya di sebelah kanan sini apakah sudah muncul. Nah, successful. Coba kita lihat data dummy-nya ya guys. Untuk insert atau kita mengisi datanya, kita memakai rumus insert into data tadi. Kita pakai insert into siswa. Misal kalian mau menambahkan dari tabel siswa seperti ini ya guys, nama underscore siswa, email, nama teleponnya. Jadi kita isi semua tipe datanya yang di sini ya. Jadi semua tipe data semua datanya kita harus kasih tanda petik agar dia terbaca oleh sistem, oleh SQL, karena SQL tidak bisa membaca guys kalau tanpa ada tanda petik. Terus kalau sudah, jangan lupa dikasih titik sama koma. Jadi untuk insert into itu, jadi kalian menambahkan nama siswa, email, nomor telepon, tipe datanya untuk dimasukkan di sini. Jadi kita tulis data gambarnya. Misal nama siswanya Andini, emailnya Andini Gmail, dan nomor teleponnya. Dan jangan lupa dikasih tanda titik koma agar programnya bisa diperintah untuk berjalan. Langsung kita pencet. Nah, kita bisa lihat di sini langsung muncul di sini semua ya guys untuk tipe datanya. Nah, mungkin kalau kalian ingin, kalau satu-satu kelamaan gitu ya, kalian bisa menambahkan langsung, misal langsung 5 gitu kan, atau langsung 4. Bisa banget. Tadi saya sudah mengisi semua dummy datanya. Di sini ada siswa sudah terisi, pendaftaran juga terisi, kursus juga terisi, dan instruktur juga semua sudah terisi. Nah, sekarang lanjut saya akan ngasih tahu untuk perintah select atau baca. Nah, perintah select itu digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di dalam tabel. Jadi untuk rumus select nih guys, select, kalian ingin mencari apa? Misal kalian ingin mencari instruktur deh. Jadi kalian isi instruktur. Jadi select untuk ininya itu tabelnya ya, nama tabel. Jadi sebelahnya select itu nama tabelnya. Terus nah, kalau from untuk yang pertama rumus select itu kita tulis select. Nah, kita mau mencari apa? Misal aku mau mencari keahlian deh.
boleh. Jadi kalian tinggal tulis keahlian from ini dari tabel yang mana. Jadi keahlian kan tadi kan di tabel instruktur ya, jadi kita tulis instruktur. Where ini juga penting banget ya guys, where itu biar dia dari sistemnya juga nggak bingung kalau dia mau pilih yang mana gitu. Where ini semisal kalian tanya Pak Budi itu keahliannya apa ya, jadi kalian bisa tulis seperti ini. Bapak Budinya kan tadi dari nama instruktur ya, nama instruktur. Jangan lupa sama dengan ya guys, kalau where udah pasti pakai sama dengan, terus dikasih titik koma untuk perintah. Nah, jadi sel itu kalian mau mencari apa? Nah, kalau from itu dari tabel yang mana. Nah, kalau where itu informasi yang pertama. Misal kalian tahunya cuma ID-nya aja. Aku cuma tahu ID-nya aja, tapi aku nggak tahu namanya siapa juga bisa. Ini coba kalian coba dilihat dulu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini sudah muncul. Jadi Pak Budi itu, Pak Budi itu keahliannya bisnis digital. Nah guys, tadi kan kita sudah belajar sel kalau pakai where, dan sekarang kita akan mencoba sel yang pakai order by. Nah, order by itu untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu agar hasil tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi untuk rumusnya seperti ini ya guys. Kita pakai select, tetap sama. Kita pakai misal from, aku pengen lihat ini ya, select nama siswa, from dari siswa, dan order by nama siswa, ada ASC sama ada DEC, DESC, maaf. Nah, apa bedanya sih ASC sama DESC ini? Kalau ASC itu dia mengurutkan dari alfabet A sampai Z. Nah, kalau DESC itu dari Z ke A. Jadi misal kalian namanya mau di bawah gitu ya, terus aku pakai DSC aja deh biar nama aku lebih lebih cepat ketemu karena dia dari Z ke A. Jadi bedanya ASC sama DSC itu aja. Kita akan coba kalau pakai ASC ya. Nah, nih itu sudah diurutkan ya, ada Aditya, Andini, Chelsea, dan Madrista. Ini kalau kita urutkan dari A sampai Z. Nah, kita coba kita urutin dari bawah ya, dari D, S, E, S, C. Nah, dia akan mengurutkan dari yang terbawah dulu guys, yang dari Z ke A, alfabet dari Z ke A atau. Nah, selanjutnya kita akan lanjut yaitu update data. Kita hapus dulu. Nah, perintah update atau mengubah data itu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel, seperti memperbarui nomor telepon siswa atau harga khusus. Jadi update itu selalu digunakan bersama kondisi where ya.
agar hanya data tertentu yang diubah. Jadi kalau kita pakai where, data yang kita tuju aja yang bisa diubah. Jadi data yang lainnya itu tidak berubah. Kalau kita nggak pakai where, nanti semua data dia akan berubah. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ingin mengubah data agar tidak terganti semuanya, kalian bisa juga pakai where ya guys. Misal nih, aku mau ganti namanya Farel deh. Farel, aku set ganti yang nomor 4 deh. 4. Ini kan nomor 4 kan masih Andini ya. Coba saya ganti. Tuh, dia akan mengganti yang nomor 4 aja. Jadi semua namanya itu tidak bakal terganti karena kita sudah pakai where. Jadi pentingnya where di update itu seperti itu. Misal nih aku mau jadi update itu seperti itu. Untuk yang lain mungkin kalian ingin tabel-tabel yang lainnya tetap sama, jadi update itu tabelnya, set itu yang kalian ingin ganti, dan where itu untuk pembantuan itu kolom yang mana, seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah belajar update, sekarang untuk yang terakhir kita adalah ada update delete. Bukan update tapi delete ya guys. Misal kalian ingin menghapus cuma satu kolom aja, ya aku mau menghapus dia satu kolom soalnya ini udah nggak kepake, seperti itu ya. Jadi untuk rumusnya seperti ini, kita tulis delete. Nah, perintah delete ini ya guys digunakan untuk menggunakan data tertentu dari tabel yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, delete hanya menghapus data tanpa menghapus struktur tabelnya. Jadi dia tidak akan menghapus, misal nih, dia tidak akan menghapus keahlian, nomor telepon, email, tipe datanya tuh dia atau strukturnya dia nggak bakal terhapus. Jadi delete itu gunanya untuk menghapus data dummy-nya aja, seperti kayak nama, email, isinya gitu. Jadi coba saya ingin menghapus instruktur ya kan. Where ini penting banget ya guys, karena dia juga sama fungsinya dari update, select juga sama. Jadi dia tuh supaya tidak menghapus data yang lainnya juga. Jadi dia where itu khusus untuk menghapus kolom yang mana gitu. Misal aku ambil ID instrukturnya, misal nomor 5 ya, saya akan menghapus nomor 5. Kayak kita bisa lihat di sini masih ada Ibu Khofifah dan emailnya dan lain-lain. Langsung kita delete from. Ya, lupa di sini tidak ada titik koma. Ya di sini maaf guys, fokus harusnya sama dengan ya guys kalau where. Nah, bisa kita lihat di sini, ini yang nomor 5 sudah tidak ada ya guys. Dia sudah ikut terhapus. Jadi kalau delete itu kita cuma menghapus satu persatu aja. Jadi nggak semua data atau semua dummy datanya ikut kehapus. Itu gunanya delete ya. Kalau kalian ingin langsung menghapus semua data dummy-nya, kalian bisa pakai truncat. Apa sih truncat itu? Nah, truncat ini sama aja seperti delete, drop, sama juga truncat ini. Kalau truncat dia itu langsung menghapus semua data dummy. Tadi kan kalau delete kan cuma satu kolom aja. Kalau misal nomor 5 cuma 5 aja. Nah, kalau truncat ini 1 sampai 4 ini bisa menghapus semuanya dengan lebih cepat. Jadi misal kalau kalian ingin menghapus, aku ingin menghapus semuanya deh. Kalau pakai delete kan satu-satu kan lebih lama. Jadi kalian bisa pakai truncat untuk mempercepat waktu. Nah, untuk saat ini programis masih belum bisa memakai truncat ya guys. Jadi saya masih belum bisa menunjukkan bagaimana rumus truncat yang di programis SQL karena dia masih belum bisa mendukung. Saya akan kasih tahu yang drop aja.
Nah, kalau drop itu juga menghapus ya guys, tapi drop itu digunakan untuk menghapus tabel beserta strukturnya. Nah, kedua perintah tadi yang truncat sama drop itu memiliki resiko yang sangat tinggi karena data tidak dapat dikembalikan setelah dihapus, sehingga kalian kalau ingin menggunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya guys. Jadi kalau sudah pakai drop atau pakai truncat, itu data sudah tidak bisa dikembalikan semula. Jadi kalau kalian terhapus oleh drop, aku lupa kalau ini tuh masih dipakai, itu nggak bisa dikembalikan ya. Jadi mau nggak mau kita update atau insert into, kita insert memasukkan datanya lagi. Nah, kalau drop ini akan menghapus semua tabel, struktur tabel, bahkan data dummy-nya juga bakal hilang. Jadi nggak cuma data dummy-nya atau strukturnya aja, jadi semua dari satu tabel itu bakal hilang. Coba kita pakai pendaftarannya. Drop pendaftaran, drop table, pendaftaran. Langsung kita kasih titik koma untuk perintah. Data pendaftarannya sudah nggak ada guys, benar-benar nggak ada sama sekali yang dia tabelnya atau strukturnya pun nggak ada. Dan sini masih ada 3. Dan untuk yang lainnya, untuk rumusnya masih sama ya guys, yang kursus atau yang siswa. Nah, jadi udah selesai semua untuk dari rumus-rumus dari awal sampai akhir pembuatan dan sampai menghapus juga sudah saya lakukan dan sudah saya kasih tahu. Nah, dengan menggunakan perintah SQL seperti create, alter, insert, select, update, dan delete, sistem pendaftaran kursus digital dapat dikelola secara terstruktur dan efisien. Pemahaman dasar ini sangat penting dalam pengelolaan database pada sistem informasi berbasis komputer. Nah, segitu saja ya guys dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.